Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul ya dalam rangka untuk kuliah ya elektronika daya. Alhamdulillah ini kelas saya yang cukup banyak ini ya dari jurusan pendidikan teknik elektro, ada dari PTM, ada dari PTE, saya kurang tahu nih apakah ada yang dari D4 atau dari S1 teknik elektro. Semoga ya pada kuliah ini ya Anda nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang berguna bagi Anda maupun bagi bangsa dan negara ini ya, dalam rangka untuk membangun Indonesia maupun peradaban dunia ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar elektronika ya. Sebelum saya bahas, mungkin bagi Anda yang belum kenal saya ya, ini adalah sedikit biodata saya. Mungkin yang sudah pernah kenal ya enggak apa-apa ya. Ini yang belum kenal ya. Ini nama saya, tempat tanggal lahir ya. Alamat sekarang ya. Ini pekerjaan utama saya, ini pengalaman kerja yang pernah saya lakukan dan sampai sekarang juga masih saya lakukan ya. Ini alamat email. Ini kalau menggunakan UNY saya nanti pakainya ininya dihapus pakai UNY ACID ya. Untuk keluarga alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 anak dari 1 istri ya. Saya kira cukup untuk perkenalan supaya enggak banyak. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan tentang buku referensi ya. Nah, ini tadi ya supaya Anda bisa menyerap ilmu, menyerap materi dengan baik. Ini alhamdulillah pada tahun 2018 atau berapa saya lupa ya. Ini sudah saya buatkan buku, judulnya adalah Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik. Nah, buku ini bisa Anda copy secara free, bebas, enggak usah bayar ke saya ya. Kalau mau bayar enggak apa-apa, nanti dimasukkan masjid saja ya. Enggak apa-apa buat infak ya. Nanti enggak usah dimasukkan ke saya ya. Nah, ini bukunya sudah saya terbitkan di UNY Press. Nah, supaya ini Anda bisa menyerap dengan baik ya. Anda nanti silakan minimal Anda cetak, tidak hanya sekedar download. Tapi saya tidak akan memaksa Anda untuk nyetak ya. Kenapa saya sarankan untuk dicetak? Supaya nanti Anda membaca lebih mudah ya. Karena membaca lewat HP itu tidak menyenangkan. Membaca lewat HP, lewat komputer itu tidak menyenangkan. Enak kita lewat baca buku teks aslinya. Nah, silakan Anda mau cetak di mana, mau dicetak di rumah sendiri pakai printer Anda boleh. Mau dicetak di tempat fotokopi juga tidak apa-apa. Nah, filenya sudah saya sediakan di e-learning ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah saya buatkan ya video channel untuk kuliah-kuliah dan juga materi-materi singkat ya terkait bidang teknik elektroindustri ya. Ada banyak materi di sana ya, materi kuliah nanti bisa Anda cari di playlist ya. Nanti Anda pilih untuk mata kuliah elektronika daya ya. Termasuk mata kuliah yang pernah saya ampu, insya Allah semuanya ada di sana. Untuk mata kuliah elektronika daya lengkap dari A sampai Z sudah saya berikan ya. Tetapi materi saya selalu berubah sesuai dengan ya perkembangan ilmu yang saya dapatkan dan juga pengalaman yang saya punyai ya. Sehingga materi saya tidak statik di situ. Mungkin slide saya setiap semester bisa berubah. Nah, tujuan dari kuliah ini apa ya? Mungkin Anda yang masih ya stres ini karena nilainya masih K atau E atau D atau C gitu ya. Nah, harapannya nanti setelah ikut kuliah Anda menjadi lebih senang ya, karena nilainya minimal ya. Harapan saya B+ lah. Masuk kita ngambil 2 kali masih nilainya di bawah B+. Syukur-syukur nanti dapat A ya.
Nah, untuk mencapai nilai A dan B+ tidak sulit ya. Anda perlu ini ya. Untuk mencapai nilai ini ya. Nah, nanti ada beberapa aspek yang harus kita penuhi ya. Ini beberapa hal yang harus Anda lakukan supaya nanti kita mendapatkan nilai A ya. Kalau perlu nanti A+ kalau ada. Kalau nggak ada ya cukup. Nah, yang pertama kuliah kita itu adalah blended. Nanti saya informasikan di WhatsApp group ya. Yang berikutnya selayaknya kuliah nanti ada tugas, ada latihan soal, insya Allah nanti saya sediakan di Bismart ya, sudah saya buatkan ya Bismartnya, tinggal nanti Anda akses masuk ya. Kalau tidak masuk di Bismart, aktivitas Anda nggak akan terrecord. Kalau tidak terrecord, saya nggak bisa memberikan nilai. Jadi mohon kepada semuanya ya, jangan nanti komplain di akhir, Pak nilai saya nggak keluar. Nah, kalau saya lihat record Anda di Bismart tidak ada, harus mau nilai apanya? Ya kan? Saya nggak bisa memberikan nilai kalau record Anda nggak ada. Ya. Nah, berikutnya di sini ada latihan presentasi. Nah, latihan presentasi ini nanti saya minta Anda membuat sebuah proyek. Proyeknya apa terkait dengan elektronika daya, nggak usah khawatir. Ya. Proyeknya terkait dengan elektronika daya. Nanti saya jelaskan proyeknya nanti seperti apa. Nah, yang terakhir adalah membuat artikel yang nanti layak dipublikasi. Nah, nanti saya kasih template-nya, saya kasih contohnya ya, supaya nanti Anda bisa membuat sebuah artikel yang layak untuk dijadikan publikasi. Nah, harapannya nanti Anda juga bisa ya mengembangkan ini menjadi tugas akhir Anda ya. Anda bisa membuat tugas akhir ya dari tugas mata kuliah ini ya. Dari Anda buat ya proyek, nanti Anda lakukan validasi, selanjutnya Anda lakukan pengujian, udah jadi sebuah riset penelitian sehingga nanti ya Anda tidak bingung lagi ya. Untuk artikel Anda nanti akan dituntut untuk menyusun artikel ya. Saya kira itu ya. Ada yang ingin disampaikan, Pak, saya keberatan Pak dengan ini, silakan, boleh. Kita demokratis ya. Kalau Anda merasa keberatan ya saya hapus nanti ya, kita ganti yang lebih ringan. Kira-kira seperti itu, silakan ada yang mau disampaikan? Belum ada? Setuju berarti semuanya ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk kuis itu ada poin-poin nilainya atau gimana, Pak? Iya, kalau kuis nanti ada nilainya ya. Nanti ada penilaian, kalau benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0 ya. Nanti ada. Nah, jumlah presentasinya berapa nanti dilihat ya. Bisa kita lihat nanti di akhir ya. Nanti seperti apa. Biasanya kuis nggak banyak ya untuk latihan. Gampang ya. Latihannya di materi sudah ada. Saya membuat soal nggak mungkin tidak ada di materi ya. Soal yang saya buat mesti sudah ada di materi ya, ada di buku ya, sudah saya sampaikan di kuliah ya, ada di slide saya, semuanya ada di situ. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kalau tadi Anda pengen menyerap ya kan, mestinya Anda bisa mengerjakan kuis dengan baik. Saya kira itu ya. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk proyek itu nantinya dalam bentuk apa ya, Pak? Nanti kan setahu saya itu dalam bikin pakai project board ya, seperti itu atau bagaimana, Pak? Ya, untuk proyek nanti ya bisa dalam bentuk hardware ya. Bisa dalam bentuk nanti sebuah kajian. Nah, kira-kira nanti Anda yang lebih mudah mana? Misalkan nanti ya untuk materi ya DC chopper. Nah, ini DC chopper nanti saya kasih teorinya seperti apa ya. Nah, nanti saya kasih project ya. Anda latihan membuat ya, misalkan mengembangkan sebuah DC chopper, nanti diuji di laboratorium ya. Hasil pengujiannya nanti Anda tampilkan dalam bentuk presentasi supaya nanti Anda bisa lebih paham ya.
Nah, untuk proyek nanti bisa mandiri, bisa kelompok. Biasanya nanti kelompok ya. Kalau sendiri keberatan nanti saya buat kelompok ya. Supaya nanti Anda tidak terlalu berat. Demikian ya. Proyeknya terkait dengan elektronika daya ya, tidak kurang tidak lebih. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu Pak, lagi. izin nanya lagi, Pak. Oke, silakan. Kalau untuk ujian latihan kuis ditiadakan itu bisa nggak, Pak? Atau diganti dengan tugas gitu, Pak? Tugas aja gitu. Kenapa kok digantikan? Soalnya ya menurut saya keberatan aja, Pak. Kalau untuk kuis juga, tugas juga gitu, Pak. Jadi nanti untuk kuis itu latihan ya. Latihan untuk ujian. Kelihatannya kalau nggak ada ujian nggak afdol ini ya. Nah, ujian nggak usah takut karena nanti soal-soal itu sudah saya buatkan. Nanti Anda saya kasih waktu untuk berlatih ya, berlatih mengerjakan soal ya, sehingga nanti Anda tahu gambarannya seperti apa, nanti ujiannya seperti apa ya. Jadi kalau dihilangkan, saya khawatirkan nanti ini esensinya kurang ya. Tetap ya nanti ya masalah presentasi ya, berapa nanti ujian kita nanti lihat hasilnya ya, mana yang terbaik. Nggak usah khawatir yang ujiannya kurang nanti saya kasih kesempatan untuk remedi ya. Nggak usah takut ya. Nanti ada remedi. Remedi kan tinggal setting aja nanti. Tinggal setting, saya punya bank soal, nanti kita buat latihan bank soalnya ya. Sehingga nanti Anda bisa berlatih dulu. Demikian Mbak ya. Oke ya, cukup ya pertanyaan ini. Nanti diskusinya Baik, Pak. kita lanjut. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, terima kasih Mbak. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kompetensinya apa ya? Kompetensinya di sini ya. Tadi Anda pengen meningkat lebih baik. Maka di sini ya indikatornya apa? Indikatornya adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu apa ya? Anda mengetahui, Anda memahami, Anda bisa mengaplikasikan materi-materi elektronika daya dengan baik dan benar. Nah, saya harapkan nanti ya setelah Anda mengikuti kuliah ini ya, Anda benar-benar materi elektronika daya itu minimal paham lah ya. Jangan sampai nanti begitu ditanya, dulu yang ngajar elektronika daya siapa? Pak Ali. Waduh. Malu saya ya. Apalagi kalau ditanya Tuhan itu kan. Oh, dulu diajar Pak Ali kok nggak dapat ilmu apa-apa. Waduh nih. Repot nanti ya. Nah, yang kedua adalah mampu menganalisis ya, mampu mengevaluasi permasalahan yang muncul terkait elektronika daya. Nah, yang ketiga mampu mengembangkan sistem ya melalui proyek tadi ya. Nah, berikutnya mampu menyusun laporan dan artikel ya yang nanti bisa kita publikasikan. Ini ya untuk target ya dari kuliah kita. Nah, tentu saja ini semua itu tidak mudah ya. Kalau kita memang tidak punya motivasi, kita tidak punya kemauan, ya mungkin seperti ini untuk dapat nilai A itu seperti ini, ya. Saya ibaratkan sebagai sebuah pekerjaan untuk memindahkan gajah yang besarnya sekian, pintunya cuma sekian. Nah, supaya tidak menjadi pekerjaan yang mustahil, ya, maka di sini kita perlu untuk ya ketekunan, kesabaran, kedisiplinan, semangat untuk bisa berhasil dalam belajar elektronika. Oke ya, saya kira itu semua sepakat. Nah, kita mulai ya kuliah kita. Sekarang kita masuk. Kenapa sih kita mempelajari elektronika daya? Faktor utama yaitu terjadi namanya revolusi industri. Revolusi industri 1.0, yaitu penemuan mesin uap. Ya. Ini menjadikan perubahan besar yang tadinya manual menjadi berbasis mesin. Pada abad 19 terjadi revolusi lagi. Yang tadinya pakai mesin berbasis uap, sudah mulai terjadi perubahan menggunakan listrik. Jadi listrik itu umurnya sudah 2 abad.
sekarang masih kita pakai di abad 21. Ini abad 21, ini abad 20. Artinya umurnya sudah 2 abad. Sehingga terjadi revolusi. Listrik pada abad 19, kalau kita gunakan di abad 21 ya banyak masalah. Oleh karena itu kita harus berinovasi, ya. Nah, yang abad di 20 itu sudah mulai muncul otomasi. Abad 21 ini sudah muncul ya IoT. Sudah muncul ya artificial intelligence. Sudah muncul machine learning. Sudah muncul big data dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ya kajian elektronika daya ini kita awali abad 19 yang berkaitan dengan listrik ya, kita kembangkan di abad ke-20 dengan revolusi industri 3.0 dan kita sempurnakan dengan revolusi industri 4.0. Nah, kalau kita lihat ya, ini berbagai macam revolusi industri perkembangannya sudah sangat luar biasa. Dalam bidang sistem tenaga listrik ya, kebanyakan aplikasi-aplikasi sekarang ya semakin tahun itu perkembangannya semakin pesat ya. Kalau dulu di abad ke-19 kita hanya pakai listrik itu hanya untuk lampu pijar. Naik menjadi ya kan lampu tabung. Berubah ditambah lagi dengan motor dan lain sebagainya. Di abad 20 sudah mulai ditemukannya komputer. Komputer jadul berubah terus ya, energinya berubah. Ya. Kendaraan berubah. Appliance juga berubah. Ya. Transportasi juga berubah. Ya. Peralatan produksi juga berubah. Termasuk ya perkembangan sekarang. Ini semuanya sudah mulai berubah. Oleh karena itu ya, kalau kita tidak menguasai tentang power electronics, ya kita nggak akan bisa jadi negara maju. Kunci kita bisa menjadi negara maju adalah menguasai elektronika daya. Karena semua ya terkait dengan perkembangan ilmu arahnya di elektronik. Ya. Yang kita kontrol itu adalah peralatan-peralatan listrik yang berdaya besar. Nah, sehingga kita butuh yang namanya power elektronik. Nah, ini salah satu ya tuntutan perkembangan zaman. Tuntutannya apa? Peralatan lebih portable. Efisiensinya lebih tinggi. Speed-nya bisa kita kontrol. Energi yang kita gunakan renewable. Kalau tadi terkait dengan kendaraan, sekarang adalah kendaraan listrik dan lain sebagainya. Sehingga di sini banyak ya transformasi yang dilakukan. Mulai dari ya kalau kita bicara sederhana, perkembangan ya paling sederhana di sinilah power supply. Kalau dulu pakai power supply ya konvensional, efisiensinya rendah, alatnya besar, berat, harganya mahal. Sekarang bagaimana perkembangannya? Ini sudah sangat berubah. Nah, ini membutuhkan power electronics ya. Sama ya di bidang power supply dan lain sebagainya. Kalau kita lihat hampir semua di bidang itu seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di transportasi mulai banyak penggunaan teknologi ya berbasis pada elektromagnetik seperti kereta maglev ya. Mobil listrik, di mana ini nanti ke depan proses chargingnya tidak lagi pakai kabel, tetapi ini udah pakai wireless. Ya, termasuk nanti untuk pembangkit tenaga listrik ya, nanti ke depan akan semakin kompleks. Nah, kalau kita masuk ke dunia industri, beban-beban ini mulai berubah. Beban misalkan kalau di industri itu ada pendingin, yaitu chiller konvensional. Ya. Chiller konvensional seperti apa? Prosesnya, ya, kendalinya pakai apa? Itu tidak efisien, ya. Nah, dengan munculnya teknologi modern, termasuk di bidang power elektronik, ya, pengaturan suhu dengan mengatur aliran pendingin, sehingga kita menggunakan tipe-tipe kendali elektronik
yang diintegrasikan dengan IoT dan lain sebagainya. Ini bisa melakukan saving hingga 40%. Di bidang konvensional lighting, ya, ini juga sama. Penggunaan lampu-lampu yang tidak ekonomis, ya, itu akan menimbulkan pemborosan. Nah, sehingga larinya kemana? Ya, lighting modern. Lighting modern itu basisnya pakai lampu LED. Nah, saving yang bisa didapatkan hingga 80%. Nah, inilah yang nanti mendasari ya perkembangan ilmu-ilmu di bidang power electronics. Nah, ini juga sama ya, ini perkembangan ke depan, jadi nanti Anda jangan heran ya, di Indonesia akan banyak mulai bermunculan kendaraan-kendaraan listrik ya. Di mana nanti di sistem pembangkit tidak lagi menggunakan pembangkit berbasis termal, berbasis bahan bakar seperti PLTU, PLTG, dan PLT lainnya, ya, tetapi banyak menggunakan renewable energy, menggunakan PLT Bayu, menggunakan PLT solar, ya, dan PLT renewable lainnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini opportunities terkait dengan power electronics. Ke depan ya nanti akan muncul berbagai macam ya perubahan-perubahan ya terkait dengan penggunaan listrik di kantor, di rumah ya, untuk kendaraan, untuk di sekolah, di kampus ya, di berbagai tempat ya, dengan mengoptimalkan ya sumber-sumber listrik ya, baik yang dari konvensional maupun yang dari renewable. Sehingga nanti ke depan sistem tenaga listrik ya itu akan terjadi kombinasi antara listrik AC dan DC. Nah, ini semua tantangannya ada di sini, power electronics. Sehingga ya untuk bisa menghadapi masa depan kita harus punya kemampuan yang cukup terhadap power electronics. Tanpa punya kemampuan ini ya Indonesia akan sulit ya untuk bisa mengejar negara-negara yang lebih maju. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana ya ini perkembangan dari ya teknologi listrik ini ya ini merambah ke semua bidang ya. Terutama ini terkait dengan ya kendaraan listrik. Ini sekarang lagi ngetren. Karena dengan perang yang ada di Rusia dan Ukraina sekarang, Eropa sebentar lagi masuk dalam krisis. Karena dia akan diembargo dari gas dan minyak dari Rusia. Sekarang harga minyak dunia itu sudah mencapai 150 US per barrel. Artinya berapa? Harga keekonomian BBM itu di atas Rp30.000. Kalau di Indonesia sekarang harga Pertamax itu 12.000, harga Pertalite itu 7.650, artinya pemerintah itu melakukan subsidi yang sangat besar. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah bisa mensubsidi ini? Karena dengan subsidi ya tentu saja anggaran APBN makin lama makin jebol. Sehingga salah satu program ya yang dicanangkan pemerintah kemarin adalah membangun 35.000 megawatt. Nah, selain di transportasi, perubahan itu juga nanti di sektor ini ya, memasak ya, kompor. Yang tadinya pakai kompor gas nanti akan dialihkan menggunakan kompor listrik. Nah, semua ini adalah objek-objek di bidang power elektronik ya. Ini ke depan arahnya nanti ke sana. Nah, ini tren perubahan beban listrik ya. Mulanya di era awal ya, ini di eranya Thomas Alva Edison yang menemukan listrik ya. Nikola Tesla itu menemukan listrik AC, Thomas Alva Edison itu menemukan listrik DC berupa bola lampu. Beban-beban listrik itu kebanyakan beban linier. Artinya apa? Beban yang frekuensinya konstan, tidak merubahkan perubahan itu. Tetapi mulai tahun 1970-an di era revolusi industri 3.0 ini sudah mulai terjadi perubahan. Kebanyakan beban-beban itu adalah elektronika.
Semakin ke sini ya, perubahan beban elektronik semakin tinggi. Akibatnya apa ya? Jadi perkembangan di dalam sistem tenaga listrik yang sekarang dipakai kebanyakan bebannya menggunakan beban-beban elektronik. Nah, beban elektronik itu kuncinya di mana? Dikontrol menggunakan power electronics. Nah, oleh karena itu ini penting ya. Proporsi beban-beban non-linear ya, ini terus naik. Beban linear adalah beban-beban yang menggunakan switching. Nah, nanti kita lihat ya, seperti apa sih beban-beban switching itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita belajar power elektronik atau elektronika daya, kita belajar apa saja? Nah, ini cukup luas ya, ruang lingkup dari elektronika daya. Mulai dari elektronikanya, teori rangkaiannya, kontrol sistemnya, signal processing-nya, elektromagnetik, simulation and computation, ya, electric machine-nya, power sistemnya, sampai ke solid state fisiknya. Nah, ini perkembangannya ke sana. Ya. Kok banyak banget toh Pak? Ya? Nah, ini memang tuntutan. Ya. Di masa depan, tuntutan terhadap SDM itu adalah yang mempunyai kemampuan untuk lintas bidang. Kita tidak bisa sekarang ini hanya menguasai satu bidang saja. Nah, terkait dengan elektronika, itu apa sih yang perlu dibahas? Ya, elektronik ya nanti kita terkait dengan ya semikonduktor. Peralatan-peralatan semikonduktor, komponen-komponen semikonduktor yang nanti kita butuhkan untuk membangun sebuah sistem berbasis power electronics. Nah, komponen semikonduktor apa saja? Nanti bisa dilihat di buku saya, dibaca ya. Kalau di buku masih belum jelas, lihat videonya. Kalau di video masih belum jelas, nanti boleh kita diskusi. Oh, Pak, saya ini itu belum paham. Fungsinya untuk apa? Bentuk realnya seperti apa? Karakteristiknya bagaimana? Cara ngetesnya seperti apa? Di dalam rangkaian itu fungsinya untuk apa? Nah, ini penting sekali ya. Nah, di sini dasar rangkaian elektronika mestinya kita mengacu pada teori-teori rangkaian elektronika, baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Hukum-hukumnya mengacu pada hukum Ohm, hukum Kirchhoff ya. Teori rangkaian, ada teori Norton, teori Thevenin ya. Semoga Anda masih ingat ya, tidak lupa. Karena mestinya sudah mengambil mata kuliah rangkaian listrik, Mas, paham ya. Yang kedua, ruang lingkup elektronika daya juga membahas tentang sistem tenaga listrik. Nah, di sistem tenaga listrik yang kita bahas apa? Karena namanya elektronika daya. Daya itu artinya arus dan tegangannya besar. Yang arus dan tegangannya besar itu apa? Contoh sederhana, motor listrik. Ini tegangannya bisa 220 satu fase, 380 ya. Kalau yang di industri bisa pakai 3 kV, bisa 6 kV. Nah, ini yang nanti butuh kontrol ya. Nah, di sini karena menggunakan arus dan tegangan besar itu potensi bahaya. Sehingga nanti butuh interface supaya nanti kita di dalam menjalankan motor itu lebih aman. Sehingga nanti perlu desain rangkaian yang handal. Nah, apa saja selain motor? Selain motor ada heater, ya, ada AC, ada mesin-mesin produksi, ada chiller, ya, ada freezer, ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh aplikasinya apa? Misalkan di sini kalau di industri ada pompa. Anda kerja di Pertamina. Ya, Anda nanti tiap hari ngurusi masalah pompa, ya kan? Ngurusi kompresor. Anda kerja di industri petrokimia, blower, ya, ada fan, pendingin. Anda kerja di industri pembangkit. Anda bekerja di industri oil and gas. Di PLTU, conveyor. Di gedung-gedung AC, ada pemanas, ada pendingin, ada lift, ada eskalator, ada di kalau misalkan Astra, ada mesin cracking, mesin bubut, CNC, mesin freeze, dan lain sebagainya. Nah, ini semua kontrolnya membutuhkan elektronika daya. Ya,
Nah, ini tadi perkembangannya ya. Perkembangannya seperti apa? Hampir semua ya peralatan-peralatan yang menggunakan energi listrik kontrolnya menggunakan power electronics. Nah, power electronics itu menggunakan frekuensi tinggi. Semakin ke sana frekuensinya semakin tinggi. Kalau di listrik itu frekuensinya rendah, kalau di power elektronik itu frekuensinya tinggi. Nah, sehingga contoh kasus di sini. Ini contoh aplikasi ya elektronika daya pada dunia nyata. Nah, sehingga nanti di sini yang akan kita bahas ya. Rangkaian AC/DC, AC/AC, DC/DC dan DC/AC. Sebenarnya ini yang kita bahas. Cuma ada 4 rangkaian. Sederhana ya. Nggak susah ya. Nah, sekarang kita masuk apa sih yang dimaksud dengan elektronika daya? Elektronika daya kalau saya merefer dari referensi misalkan dari bukunya William Hyatt ya. Power elektronik itu didefinisikan sebagai aplikasi elektronika yang fokus pada kontrol dan konversi parameter listrik yang berdaya besar. Nah, ini kalau saya terjemahkan seperti itu ya. Kata kuncinya apa? Kuncinya ada elektronika, ada kontrol atau pengendalian, ada konversi, ada parameter listrik yang berdaya besar. Nah, contohnya seperti apa? Ini kalau saya gambarkan ini ya. Untuk aplikasi-aplikasi di bidang realnya nanti seperti itu ya. Nah, elektronika daya menggunakan komponen-komponen semikonduktor. Ini penting sekali. Jangan sampai mahasiswa sudah mengambil mata kuliah elektronika daya ditanya tentang SCR itu apa toh? Nggak ngerti, Pak, SCR. Untuk ngecek SCR itu masih bagus atau tidak itu bagaimana sih? Nggak ngerti, Pak. Nah, ini parah nih kan. Nggak boleh mahasiswa sampai nggak ngerti. Ya. Bagaimana sih Pak cara mengetahui saya punya dioda? Dioda itu masih benar atau tidak? Anda sebagai calon guru ataupun sebagai calon profesional ya, nanti harus ngerti. Ini banyak dipakai di dunia kerja. Nah, oleh karena itu di sini ya, kombinasi antara listrik, elektronika dan sistem kontrol ya yang menggunakan semikonduktor atau dengan kata lain solid state ya komponen. Nah, di sini kalau kita bicara tentang modelnya gimana ya? Elektronika daya sebagai sebuah sistem mesti punya input. Inputnya apa? AC-kah, DC-kah? Ya kan? Yang kedua, mesti punya output terhubung ke load atau beban. Nah, outputnya apa? AC-kah, DC-kah? Ya. Nah, di sini rangkaian elektronika daya bisa terdiri dari lebih satu dari konverter untuk melakukan perubahan parameter ya dengan menggunakan semikonduktor tadi. Prinsipnya menggunakan switching yang nanti dikontrol dengan rangkaian gating control ya. Nah, di dalam aplikasinya bisa ada feedback, umpan balik. Mohon maaf Pak, suaranya sepertinya terlalu kecil Pak. Suaranya terlalu kecil. Di tempat saya tidak, Pak. Enggak Di keras, tempat Pak. saya Cukup, Pak. Oh, Tidak keras, Pak. Ya, berarti speaker Anda Mas mungkin yang ini ya. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, nanti tolong dicek kalau suara saya kecil ya. Jadi di sini ya elektronika daya kalau kita lihat di sini ya merupakan rangkaian pemproses dan pengendali aliran energi dari sumber input secara optimal sesuai dengan kebutuhan beban. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk blok diagram, elektronika daya itu seperti ini. Ini ada power input, ini ada load, ini ada setting atau set point ya. Di sini ada controller, di sini ada power processor, di mana nanti di sini load ini ya, power output ini harus dikontrol sesuai dengan set point sehingga nanti bisa menghasilkan ya parameter listrik yang sesuai sehingga nanti bisa digunakan untuk kontrol dari peralatan-peralatan yang nanti akan kita kontrol.
Nah, kontrolnya dengan menggunakan elektronika daya ini sering dikenal dengan istilah sensorless control system. Sensorless itu ya tanpa sensor. Misalkan kita ingin mengatur kecepatan putar motor. Kalau yang metode konvensional kita pakai sensor. Kita ukur kecepatannya, setelah itu kita bandingkan dengan set point, ya. Setelah kita bandingkan set point, nanti kita melakukan aksi. Apakah ini perlu ditambah atau kurang? Kalau dengan sensorless gimana? Untuk mengatur kecepatan putar motor dapat dekati dengan rumus N sama dengan 120 kalikan F dibagi P. Dengan mengatur F frekuensi, maka kita bisa mengatur kecepatan putar motor. Kalau motor dengan pole-nya sama dengan 4, ya, maka kecepatan nominalnya N sama dengan 120 kali 50 dibagi 4 sama dengan 1.500. Kalau kita ingin menurunkan kecepatan putar motor, maka frekuensinya turunkan. Kalau saya ingin kecepatan motornya jadi 750, maka frekuensinya saya ubah menjadi 25 Hz. Ya. Ini tanpa menggunakan sensor, otomatis motor akan berputar dengan kecepatan demikian. Ya, ini contoh kasus. Nah, sehingga di sini ya, yang namanya sebuah sistem selalu didekati dengan pendekatan input, proses, dan output. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya seperti apa. Nah, sebagai seorang mahasiswa, ya, pendekatan sistemik ini harus Anda pahami. Dimanapun Anda belajar, yang namanya sebuah sistem itu pendekatannya mesti ada input, proses, dan output. Kalau ada mau tambahan, ada feedback. Apakah outputnya sudah sesuai atau belum? Nanti di feedback. Oh, outputnya belum sesuai, ya. Oh, outputnya kurang atau lebih. Maka di situ ada feedback. Feedbacknya berupa apa? Feedback bisa berupa sensor. Selain feedback juga bisa kita pakai feed forward. Kalau feedback umpan balik. Kalau feed forward itu umpan maju. Nah, ini mestinya sudah Anda bahas di mata kuliah kendali, teknik kendali, ya, baik kendali dasar maupun kendali digital, ya. Mestinya Anda sudah ambil itu. Kalau belum ambil, silakan nanti ambil. Nah, sekarang kita lihat, ya, fungsi semikonduktor pada elektronika daya fungsinya untuk apa? Ada 3 fungsi utama dalam rangkaian elektronika daya. 3 fungsi utama, yang pertama sebagai saklar atau switch. Fungsi kedua adalah sebagai pengubah atau konverter. Dan fungsi yang ketiga sebagai pengendali atau kontrol. Nah, ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah elektronika daya harus ngerti nih. Kalau di ujian ditanya seperti ini nggak ngerti ya, kebangetan ya. Ini nanti salah satu mungkin contohnya ujian. Semikonduktor pada rangkaian elektronika daya fungsinya untuk apa? Mungkin soalnya saya rubah semikonduktornya, saya ganti misalkan contoh kasus SCR pada rangkaian, ya, pada rangkaian pengendali, ya, kontrol rectifier, ya, pengendali rectifier, fungsinya untuk apa? Pilihannya sebagai switching, sebagai converting, sebagai controlling. Mungkin saya tambah lagi sebagai switching dan controlling, sebagai converting dan controlling, ya. Atau mungkin tiga-tiganya. Mana yang paling tepat? Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah untuk menguji ya, apakah Anda itu pada waktu kuliah itu benar-benar membaca atau tidak, ya. Berikutnya adalah fungsi switching. Sebelum penemuan elektronika daya, ya, proses konversi energi itu menggunakan teknologi konvensional. Nah, ini adalah teknologi yang digunakan untuk melakukan pengubahan tegangan keluaran, yaitu menggunakan apa? Menggunakan rangkaian namanya voltage divider. Rangkaian voltage divider ini rangkaian yang sederhana, mudah. Ini kadang-kadang mahasiswa kalau ingin gampang membuat project nih ya, PKM contohnya, membuat power supply-nya pakainya voltage divider untuk menghasilkan tegangan keluaran 5 volt, ya kan? Kadang-kadang kita inputnya 8 volt, 9 volt.
nanti dipotong pakai regulator 7805. Kelihatannya keren, ya. Tapi ini sangat tidak efisien. Kenapa? Ya karena prinsipnya pakai konvensional. IC 7805 sekarang ya kalau mau digunakan ini teknologi jadul. Ini tidak efisien. Atau efisiensinya rendah. Nah, sekarang yang digunakan gimana? Sekarang yang digunakan teknologi switching. Untuk menghasilkan output ya, maka di sini yang diatur duty cycle. Apa itu duty cycle? Duty cycle adalah T on waktu nyala dibanding waktu mati. Nah, ini yang menjadi ya prinsip di dalam elektronika daya. Seperti apa prosesnya nanti kita bahas ya. Nah, terkait dengan komponen ya, ini ada komponen banyak. Nah, ini mestinya Anda paham nih komponen-komponen ini ya. Ada komponen dioda power seperti apa, transistor BJT seperti apa, transistor efek medan seperti apa, SCR bagaimana, GTO seperti apa, IGBT seperti apa, MCT bagaimana ya. Nah, ini bidangnya ya, yaitu yang kita bahas itu adalah konversi dari AC ke DC, DC ke DC, DC ke AC, dan AC ke AC. Jadi cuma ada 4 yang kita bahas ya. Nah, di sini nanti yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan adalah konsepnya, ngerti, komponen yang dibutuhkan itu ngerti ya, rangkaiannya ngerti ya. Yang berikutnya itu analisisnya ngerti. Yang berikutnya adalah bentuk gelombang input dan outputnya ngerti. Rangkaian saya itu benar enggak sih? Saya membuat rangkaian penyiaran terkendali ini inputnya seperti ini benar enggak? Ya, kadang-kadang mahasiswa itu enggak ngerti nih. Kadang-kadang ditanya ini inputnya seperti ini benar atau tidak? Ya. Nah, ini untuk AC to DC conversion ya. Ini ruang lingkup yang kita bahas. Ini sudah saya bahas semuanya di buku ya. Ada rectifier, ada control rectifier ya, baik 1 fase maupun 3 fase. Ada AC regulator 1 fase maupun 3 fase. Ada DC chopper ya. Ada inverter. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya di dunia industri seperti apa ya. Ini contoh aplikasi kalau nanti Anda kerja di industri ini. Atau kalau nanti Anda ngajar di SMK. Anda ngajar di SMK ya, mengajarkan siswa SMA untuk siap kerja di industri. Nah, industri itu peralatan yang namanya VSD, peralatan kontrol ini banyak sekali. Sehingga nanti jangan sampai Anda nggak ngerti ya. Contoh misalkan di sini, rangkaian VSD isinya apa? Oh, ternyata di sini rangkaian rectifier. Di sini isinya rangkaian DC filter. Di sini isinya rangkaian inverter. Ini tuh simbol apa toh Pak kayak gini itu? Lu nggak ngerti dulu pas waktu kuliah enggak dong ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ini ya, tadi. Nah, ini contohnya aplikasi di industri. Variable frequency drive. Softstar. Ini banyak dipakai di dunia industri. Ini alatnya nih. Gimana nanti ya cara wiringnya, cara installnya seperti apa. Kalau nanti Anda ngajari anak SMK atau nanti kerja di industri sebagai seorang teknisi atau engineer, maka Anda harus ngerti karakteristiknya bagaimana, cara settingnya seperti apa, ya, jenis-jenis tipenya apa, masing-masing ini dibanding ini kelebihannya apa. Yang ini dibanding ini apa? Ya. Nah, ini untuk aplikasinya tadi sudah kita bahas ya. Ini ada banyak aplikasi yang terkait dengan ini. Nah, sebagai evaluasi ya, nanti Anda bisa mencoba untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Saya kira itu sebagai pengantar ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kan teori dan praktik ya Pak. Itu tadi yang disampaikan di awal tadi itu yang mengenai buat artikel, project dan lain-lain itu
apakah masuk jadi satu di teori dan prakteknya? Maksudnya untuk teori dan prakteknya mengerjakan itu semua, Pak? Ya, Atau terima kasih pertanyaan Mas Ahmad ya. Ya, teori dan praktek tentu saja berbeda, ya, tidak sama. Ini semuanya tadi umum ya. Materi, teori dan praktek sama ya. Jadi teori untuk elektronika daya dan praktik elektronika daya sama ya. Nah, untuk praktik nanti kita sesuaikan ya, tidak membuat artikel lah ya kalau praktik ya. Kalau praktik kan nanti lebih banyak psikomotoriknya ya. Nah, nanti kalau praktik kita nanti ketemu di laboratorium, tugasnya nanti ada tambahan proyek ya. Nah, proyeknya seperti apa kalau yang untuk praktik ya? Nanti tugasnya ya kita sesuaikan dengan karena jurusan pendidikan ya, kita sesuaikan. Misalkan membuat ya video pembelajaran praktik ya. Nanti saya minta Anda praktik yang ada di lab ya. Misalkan praktik rangkaian penyearah 3 fase. Praktik rangkaian penyearah terkendali. Praktik DC chopper ya. Praktik inverter. Praktik kontrol motor dengan menggunakan VSD, variable speed drive. Nanti dibuatkan videonya dari awal sampai selesai ya. Dan itu nanti Anda bisa buat. Nah, sebelumnya nanti saya kasih pembelajaran dulu supaya nanti Anda tidak salah ya. Demikian ya Mas Ahmad ya. ya Pak, sekali lagi mungkin Pak. Nah, Ya, itu kan di kelas ini kan tidak hanya mengambil satu aja Pak. Semisal yang mengambil 2 itu nanti menyesuaikan gitu Pak. Jadi di proyek teorinya nanti dibuat untuk bahan di prakteknya dibuat bahan untuk di teori Pak, yang di artikel boleh kan Pak? Jadi ya proyeknya boleh. di praktek boleh. Proyeknya boleh ya, nanti berarti proyeknya pendidikan ya. Berkaitan gitu Karena boleh ini ya. ada yang Terima kasih. ngambil 2 ya, Anda ambil 2. Misalkan tadi ya untuk yang dapat DC chopper. Anda misalkan DC chopper. DC choppernya step up ya, mengubah dari tegangan input misalkan 9 volt dirubah jadi 70 volt ya. Aplikasinya untuk apa? Misalkan Anda mau mengembangkan nih ya, kayak semacam untuk terapi kesehatan ya, TENS ya. Nah, Anda cari referensi itu. TENS itu ya untuk terapi kesehatan itu tegangan yang dibutuhkan itu berapa volt. Kontrolnya seperti apa? Nanti Anda bisa bikin di situ ya. Nah, nanti Anda bisa buat sebuah kajian teori tentang itu sehingga nanti Anda bisa proyeknya membuat tentang itu ya, untuk apa namanya DC choppernya tadi ya, dengan menggunakan switching ya. Inputnya bisa dari 9 volt, nanti outputnya jadi 70 volt DC ya. Itu contoh sederhana ya. Yang lain nanti juga boleh ya. Saya kira itu Mas Ahmad ya, bisa dipahami? Ya Pak, terima kasih Pak, dimengerti. Ya, sekarang saya tanya yang mengambil teori dan praktik coba ada berapa? Raise hand. Yang mengambil teori dan praktik. Masih sedikit ini, cuma ada 7 orang. 7 orang ya? Oke, ya ada 7 orang. Ada 8 ya. Cuma 8? Ya, cuma 7 malah sekarang ya. Oke, cukup, berarti nggak terlalu banyak ya. Oke, raise hand-nya diturunkan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya untuk kuliah perdana ini ya. Semoga memacu kita untuk lebih semangat lagi untuk belajar ya. Mohon maaf ini di waktu-waktu libur Anda harus belajar, termasuk saya ini harusnya liburan ini terpaksa ngajar Anda ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Semoga ini menjadi amal baik kita semuanya ya. Marilah kita tutup untuk kuliah pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Pak. Oke, terima kasih semuanya.